kecenderungan tuh mengingat kegagalan itu sampai bisa ingat sampai bertahun-tahun, sampai seumur hidup. Biasanya kalau saya eksperimen di ruangan kelas, seringkali saya bertanya, ayo dong, Bapak Ibu, tolong Anda ingat kembali pengalaman sukses yang pernah Anda alami dalam hidup Anda. Itu biasanya diawali dengan muka hang dulu. Hang. Apa ya? Tapi kalau saya ubah pertanyaannya, coba Bapak Ibu sekalian ingat kembali pengalaman gagal yang pernah Anda alami dalam hidup Anda. Muncul semua. Karena otak kita memang terbiasa seperti itu. Ada sistem pertahanan dari ini, sistem primitif otak kan seperti itu. Sebenarnya survival. Kalau dalam penelitian tentang emosi itu kan selalu dikatakan yang negatif itu kekuatannya sampai kurang lebih sekitar 8 kali lipat dari emosi-emosi yang positif. Dampaknya adalah ketika kita mengalami sesuatu yang sebenarnya kemajuan, kebaikan, kita nggak mengingat situasi seperti itu. Yang kita ingat adalah ketika kita mengalami kegagalan, ketidakberhasilan, dimarahi, dihina, dilecehkan. Kalimat-kalimat hal seperti itu yang selalu terngiang-ngiang kita ingat. Makanya progress principle ini sebenarnya ada 3 poin. Kisah yang menarik di buku ini adalah kisah tentang 2 orang penerima hadiah Nobel, James Watson dan Francis Crick. Mereka itu adalah penemu struktur DNA. Tapi yang menarik adalah orang cuma melihat, gila penerima Nobel. But you don't know how is the true story. Jadi cerita awal-awal sebagai ilmuwan betapa mereka setengah mati dan diketawain dan nggak berhasil. Tapi ada bagian titik dalam kisah mereka diceritakan pernah sampai pada satu titik udah nyaris menyerah karena kegagalan demi kegagalan, ketidakberhasilan demi ketidakberhasilan, sampai akhirnya kemudian ada satu titik terang di mana mereka melihat yes, ada kemajuan, dan ternyata titik itu menjadi titik balik. Dan sejak itulah progres mereka menjadi sangat dahsyat, luar biasa, sampai akhirnya kemudian mendapatkan penghargaan Nobel. Nah, artinya prinsip pertama ini adalah bahwa ketika kita mulai melihat kemajuan yang kita rasakan itu akan menjadi motivasi yang luar biasa. Ibaratnya kayak itu jadi bahan bakar buat kita yang mendorong kita untuk menjadi semakin maju. So that's why very important to see something progress in your life, something you successful. Nah, yang kedua adalah belajar untuk melihat small win. Hargai, meskipun kecil, buat orang lain nggak ada papanya. Tapi kalau Anda melihat itu sebagai sesuatu yang berharga, itu akan membuat diri Anda semakin berharga. Dan therefore, itu akan membuat Anda untuk terinspirasi untuk bergerak lagi. Terus yang ketiga adalah, success will breed success. Sukses akan melahirkan sukses lagi. Failure breeds failure. Jadi kalau kamu sukses, berhasil, dan kamu bisa merasakan, kamu akan tergulung untuk lebih berhasil lagi dan lebih berhasil lagi. Dan banyak kesuksesan besar yang kita lihat, yang kita catat dalam sejarah, sebenarnya itu adalah kumpulan dari sukses-sukses kecil. Nah, beberapa prinsip ini yang mestinya jadi semacam motivasi kita di awal tahun ini, dan bagaimana kita bisa menerapkan supaya tahun ini menjadi tahun kemajuan, bukan tahun yang kita ingat sebagai tahun kegagalan. Strategi kita bagaimana caranya supaya kita bisa membuat kemajuan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jadi mulai hari ini guys, mulai dengan sebuah komitmen, hari ini aku harus membuat kemajuan. Sesuatu yang tadinya aku nggak biasa lakukan, aku akan coba. Misalnya, kalau di meeting, aku biasanya jarang ngomong, hari ini paling nggak gue akan ngomong. Atau biasanya kalau saya presentasi itu jarang banget nampilin slide, hari ini aku akan nampilin slide. Itu kemajuan. 2, apapun yang kamu alami sepanjang hari ini, at the end of the day, nanti pada malam sebelum tidur, nanti tolong belajar untuk appreciate apa kemajuan yang kamu alami. Jadi belajar bersyukur bahwa kamu melakukan itu. Dan percayalah, itu akan mendorong kamu untuk lebih termotivasi keesokan harinya. Yang ketiga, bahkan kalau bisa, sejak semalam sebelumnya, kamu udah rencanakan, besok kemajuan apa yang aku ingin capai. Dan yang menariknya adalah, itu akan mendorong kamu untuk betul-betul lebih berkomitmen untuk melakukan. Karena kalau dipikirkan hari ini apa ya, mungkin udah lupa. Tapi kalau sebelumnya, biasanya kita lebih termotivasi. Terakhir banget adalah, yaitu hargai small win. Even hal yang kecil, yang buat orang lain nggak ada papanya, tapi buat Anda, mungkin itu sesuatu yang berharga. Ada cerita tentang seorang bapak di jalan sebenarnya, true story, yang tiap hari memungut paku-paku. Zaman-zaman waktu itu kan nggak pakai magnet dan sebagainya, itu dipungut. Dan orang bertanya, ngapain melakukan hal seperti itu? Si bapak itu ternyata apa? Salah satu anak putrinya hamil, waktu itu dibonceng sepeda motor, jatuh gara-gara paku dan kemudian keguguran. Dan sejak itu anaknya nggak bisa hamil lagi dan dia nggak pernah punya cucu. Jadi si bapak ini jadi merasa menyesal sekali gara-gara paku itu. Nah, dia balas dendam dengan cara apa melakukan itu. Dan orang bertanya, Pak tua, ada begitu banyak paku-paku. Waktu dia ambil satu paku ini, dia cuma ngomong,
saya mungkin nggak bisa ngambil semua paku, tapi buat paku yang saya ambil ini nih, dia diambil dari kalengnya itu mungkin menyelamatkan begitu banyak orang yang kalau saya nggak ambil, mungkin mereka akan mengalami bencana. Jadi bagaimana dia celebrate, bagaimana dia memaknai apa yang dia lakukan.